Kalau tidak karena serangan jantung, saya tidak akan pernah mengenal yang namanya gaya hidup. Dan saya mengenal gaya hidup Ketofastosis Lifestyle Indonesia. Salam sahabat, ketemu lagi dengan saya yang 8 tahun dengan lifestyle low carbo sugar free. Sahabat, pada sesi video kali ini saya ingin bercerita pengalaman saya berkenalan dengan komunitas gaya hidup Ketofastosis Lifestyle Indonesia. Di sesi video ini adalah tahap awal dari saya melakukan Ketofastosis Lifestyle. 2 kali mendapatkan serangan jantung, dan terakhir pada akhir tahun 2016 membuat saya berpikir bagaimana caranya mengatasi persoalan ini. Karena secara medis tindakan mutlak harus dilakukan untuk memberikan sedikit ruang bagi kenyamanan di dalam tubuh saya. Namun saya mengambil langkah lain dengan bermodalkan logika bahwa telah terjadi sesuatu yang menghambat suplai oksigen di dalam tubuh saya, terutama di dalam jantung saya. Dan sesuatu yang membuat terhambatnya suplai oksigen itu adalah penumpukan lemak, sehingga sirkulasi oksigen di dalam jantung menjadi masalah. Dengan semangat untuk menjadi lebih sehat, saya memulai hidup saya dengan membuang karbohidrat dan gula. Langkah awal yang saya lakukan adalah meninggalkan nasi. 1 bulan saya lakukan meninggalkan nasi dan karbo, serta menekan gula. Ada hal yang gamang di dalam diri saya. Polanya seperti apa? Nggak ada patron, tidak ada frame, sehingga kekhawatiran dari istri saya adalah apa yang terjadi kalau kita meninggalkan nasi sama sekali. Karbohidrat yang kita selama ini konsumsi, kemudian kita tinggalkan begitu saja. Dan untungnya istri saya menemukan Ketofastosis Lifestyle ini. Setelah mempelajari dengan seksama konsep dan format serta standar dalam menjalankan Ketofastosis Lifestyle ini, maka di awal tahun 2017 saya mulai mengadaptasikan diri dengan gaya hidup low carbo sugar free ini. Bila ditanya, ada tantangannya nggak sih ketika melakukan gaya hidup Ketofastosis Lifestyle ini? Dari lingkungan yang terdekat, saya ya jelas mendapatkan banyak kritikan dan sanggahan. Mengapa melakukan ini? Ini berbahaya, ini akan sangat fatal akibatnya. Tapi karena semangat ingin sehat, sahabat, semangat untuk hidup baru, kemudian menyehat, maka saya mengabaikan segala bentuk sanggahan dan kritikan dari lingkungan sekitar. Sahabat, saya ingin berbagi apa yang saya alami ketika di fase-fase awal saya mengketofastosis ini. Yang paling pertama adalah stigma dari publik atau lingkungan sekitar kita, bahwa kita meninggalkan makanan pokok kita adalah suatu hal yang aneh, sesuatu yang tidak umum, karena di dalam masyarakat kita selalu berpikir kalau tidak makan nasi maka belum makan. Dan saya total meninggalkan itu semua. Demikian juga dengan roti dan semua bahan makanan yang berasal dari karbohidrat. Yang kedua yang saya hadapi adalah dari dalam diri saya sendiri. Yang paling umum dialami oleh semua pengketofastosis adalah keto flu.
Di hari ketiga saya total menjalankan gaya hidup lifestyle ketofastosis ini, saya mendapatkan yang namanya keto flu. Keadaan di dalam tubuh saya yang saya rasakan ketika itu adalah pusing, badan menggigil, meriang, kedinginan, bahkan ada sedikit mual. Karena sudah membaca sebelumnya dan tahu kondisi ini akan saya hadapi, maka saya menghadapi kondisi perubahan bahan bakar otak ini dari energi glukosa menuju energi keton ini akan saya alami, maka saya sangat rileks dan sangat santai menghadapinya. Dan yang ketiga adalah ini yang paling umum sekarang dan inilah yang menjadi incaran banyak orang. Nih, perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar saya di tahun 2016 atau sebelumnya. Berat badan saya pada 87. Luar biasanya sahabat. Dalam 1 bulan, berat badan saya loss 20 kilogram. Suatu prestasi dan pencapaian yang luar biasa. Artinya rata-rata berat badan saya dalam 1 minggunya loss 4-5 kilo. Ini kondisi yang sangat luar biasa. Lalu apa yang terjadi di dalam diri saya begitu berat badan saya hilang? Semuanya menjadi ringan. Semuanya menjadi mudah bergerak menjadi leluasa. Dan ini adalah hasil nyatanya. Silakan diperhatikan. Transisi dari saya yang di tahun 2016 dan saya yang sekarang. Banyak hal yang bisa saya peroleh. Yang pertama yang jelas kesehatan saya semakin menjadi lebih baik. Kemudian efek lainnya, gairah hidup itu menjadi lebih bagus. Setiap hari itu kita bisa sangat semangat dan bahagia untuk menatap hidup karena kita memiliki gaya hidup yang baru. Dan ini juga menjadi efek lainnya. Saya merasa terlalu pede untuk apapun. Tampil di publik, kemudian bagaimana saya mengatur lifestyle saya. Kemana-mana sangat luar biasa percaya dirinya. Sahabat, bila video ini memberikan manfaat untuk sahabat-sahabat semua, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Jangan lupa juga subscribe untuk mendapatkan notifikasi tayangan-tayangan terbaru saya terkait dengan lifestyle. Lifestyle-mu mengajak kita untuk selalu optimis untuk menatap hidup kita yang baru.